Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita nggak pakai PPT ya. Kita langsung aja praktek. Jadi untuk hari ini tuh kita belajar tentang itu CRUD di dalam Laravel. Laravel itu apa? Ini aku sekilas saja ya. Teman-teman bisa buka di sini nanti dokumentasinya. Cara instalasinya gimana, terus ini ntar ini introduksinya dulu ya, kayak gini. Laravel itu platform untuk sistem operasi dalam 2 minggu. Bisa baca sendiri, biar cepat langsung CRUD-nya. Ini juga ada contoh studi kasusnya, teman-teman juga bisa langsung aja nanti dipraktekin sendiri kalau masih kurang hari ini trainingnya. Ini juga ada studi kasusnya. Ini step by step ya. Dia install terus dia akan membuat aplikasi menggunakan Laravel. Ini contohnya studi kasusnya itu adalah membuat kontak form. Terus ada lagi studi kasus admin page. Itu ya. Ini langsung aja kita praktekkan langsung ke CRUD Laravel-nya. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ya. Ini teman-teman udah pada nginstal Laravel kan? Mungkin yang lain ada yang belum install. Ini aku random cek aja ya. Mas Ardianto udah install Laravel? Belum bisa, Mas. Belum bisa. Oke. Wah, kalau belum bisa. Nggak bisanya gimana, Mas? Error atau gimana? Iya, error, Mas. Oke. Ntar. Kalau belum install. Terus yang lain? Ada yang belum? Aku random cek aja. Mas Ashari. Udah ya? Udah belum? Udah Mas, tapi ini sekarang soalnya aku baru di luar kota toh. Jadi ini baru bisa ikutnya via mobile aja Mas. Tapi udah install kemarin. Oh ya. Ini ikutin materinya dulu aja, nanti baik di rumah tak praktekin. Ya, boleh. Terus tadi yang belum install, ya. Terus tadi yang belum install, nanti bisa coba sendiri-sendiri lagi ya. Install terus, ya untuk hari ini nyimak aja bagi yang belum install ya. Gitu biar yang lain yang sudah install biar enak gitu. Terus sebelumnya saya sebelum training tadi sudah menginfokan kita sudah buat yang namanya kuisnya, kuis pretest untuk masuk ke training ini. Jadi di dalam kuis pretest tadi, teman-teman disuruh atau teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada kuis pretest, judulnya ini CRUD dasar menggunakan Laravel. Jadi dengan adanya kuis ini, kita sebagai trainer biar lebih tahu ya teman-teman perkembangan teman-teman dalam materi ini CRUD Laravel ini. Teman-teman bisa ngisi nanti habis ini boleh. Tapi harusnya ini sebelumnya sih, sebelum training ini sih harus ngisi dulu ini. Itu terus lanjut aja. Ini kita mulai ke CRUD Laravel. Nah, ini ceritanya saya sudah menginstal Laravel. Jadi ini sudah muncul halaman login, halaman forgot password, halaman register, dan lain sebagainya. Ini juga udah bisa login. Ini ada menu-menu defaultnya si Laravel. Nah, untuk kali ini kita langsung pakai aja Laravel yang sudah jadi. Jadi kita nggak install dari awal ya, karena bakal lama, karena
Kalau mau install kan tergantung internet teman-teman. Kalau internetnya lama berarti installnya juga lama. Jadi biar nggak lama-lama langsung kita aja fokus ke instalasi. Pertama, jadi kasusnya ini kita buat simple aja ya. Jadi kita membuat yang namanya CRUD artikel. Nah, teman-teman mungkin udah bosen ya. Kalau ngeliat tutorial mesti CRUD-nya seputar artikel atau seputar blog. Tapi nggak apa-apa, karena dengan adanya contoh yang mudah tadi, diharapkan teman-teman bisa lebih fokus ke tujuan utama dari training ini, yang ini adalah CRUD Laravel tadi. Jadi biar nggak ribet lah, kita cari yang simpel-simpel aja CRUD artikel. Nah, sebelum kita buat, kita tentukan dulu spesifikasinya. Kita CRUD berarti create dulu ya. Kita buat spesifikasinya ketika create itu ngapain aja. Pertama, ketika create nanti kan kita insert ke database ya. Berarti kita perlu yang namanya mendefinisikan dulu tabel-tabel yang ada di database tersebut. Misal ini kita bikin tabel artikel. Terus kita mendefinisikan kolom-kolom di dalamnya. Kita bentar ini kok enggak enak ya. Word. Ada Word. CRUD artikel, terus pertama enak dibaca. Artikel di judulnya, terus step pertama kita create. Bagian create, di bagian create tadi, pertama kita harus mendefinisikan database-nya. Database-nya itu bukan database, tabel. Definisikan tabelnya. Jadi pertama tabelnya, saya maunya tabelnya artikel. Jadi istilahnya usernya pengen CRUD artikel, berarti kita namain aja tabelnya ini artikel. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, karena biar lebih familiar. Di artikel nanti ada kolom ini kok gini ya. Di artikel nanti ada kok kita definisikan kolom ID jelas, terus kolom judul, terus kolom isi, terus kolom user underscore ID, terus kolom kategori nggak usah ya, nanti aja kategori. Apalagi nih yang kurang, mungkin teman-teman bisa nambahin ya. Langsung aja. Apalagi ya, kita ini dulu lah. ID ini primary key, judul biasa varchar, isi ini teks, user ID ini unsigned big integer. Terus kita nggak usah mendefinisikan lagi. Tabel kedua ini tabel user. Tabel user ini kita nggak buat karena secara default ini si Laravel ini sudah buat yang namanya tabel user. Jadi kita nggak perlu buat lagi di sini ya. Jadi kita perlu di sini lagi. Terus kita buat lagi nanti ada tabel kategori. Kategori ini sama hubungannya sama artikel, dia adalah many to many. Jadi kalau many to many kita perlu membuat yang namanya tabel pivot table ya, tabel untuk menghubungkan antara tabel artikel dengan kategori. Tapi itu nanti aja setelah membuat kategori ini. Kok nggak bisa?
Kategori ini jelas punya ID, terus jelas punya judul kategori atau nama kategori gitu. Terus nanti ada tabel pivot. Tabel pivotnya kita namain aja kategori artikel. Di sini dalam sini ada artikel ID, terus kategori ID. Tuh, jadi untuk membuat tabel ini kita perlu apa? Kita perlu yang namanya migration. Jadi kita urutkan dulu, kita membuat migration dulu ya. Caranya mudah, jadi sama seperti Laravel lain lah, jadi nggak ada bedanya. Kita langsung aja di sini PHP Artisan Make Migration, misal create artikel tabel. Terus kita buat lagi nanti create kategori tabel. Sorry. Kategorinya pakai kaca. Biar sama. Create kategori tabel. Terus ini nanti ada create kategori artikel tabel. Terus langsung aja setelah buat migration, kita langsung aja ya buat modelnya dulu biar sekalian ngedit di terminal. Kita buat modelnya, PHP Artisan Make model, kita buat model artikel. Terus kita buat model kategori. Terus model udah, migration udah, saatnya kita mengisi di migration tadi. Kita mengisi tabel artikel tadi ada apa? Ada pertama itu judul. Judul kita string aja, judul. Terus pas judul kita definisikan isi, kolom isi. Setelah kolom isi tadi butuh user underscore ID. Kita unsigned big integer user ID. Itu. Terus jadi kita pengennya itu kolom user ID ini nanti akan berelasi ke tabel user. Maka kita harus buat relasinya. Kita buat relasi berarti foreign key-nya apa? Kita definisi foreign key-nya user ID. Dia referensinya kemana? Tabel kolom foreign key. Bentar, ini saya lupa cara membuat relasi di migration Laravel. Laravel relationship migration. Lupa caranya, maka kita harus melihat dokumentasi dulu ya. Kita di sini pakai Laravel 7. Migrationnya itu pakai apa sih? Foreign. Reference pakai on benar. Reference kita kolom usernya mau pakai apa? Kolom ID kan. Terus on tabelnya apa? Tabelnya users. Itu untuk relasi ke tabel artikel. Ini aku kosongin ini ke tabel artikel. Terus kita buat salah. Jadi ini ketuker ya. Pertama kita membuat pivotnya dulu. Habis itu kita membuat kategori ini ketukar. Kita rename aja biar urutannya
urutannya di atas grid kategori tabel. Kita manual aja lah, langsung gini. 07. Nah, nanti akan tuker ke atas. Kita buat pivotnya terlebih dahulu. Pivot ini pertama kita menggunakan kolom artik. Salah. Benar tadi, ini benar. Pivotnya itu setelah membuat tabel kategori. Salah. Membuat kategori dulu. Kategori ini isinya tadi string nama. Terus tadi ada apa lagi sih? Udah ya, ID dan nama udah. ID dan nama udah benar. Ini nama tabelnya kategori. Kategori udah, terus kemudian ini kategori artikel. Gini, kosongin, terus definisikan. Jadi nanti ini dia akan relasi ke tabel artikel. Maka kita definisikan artikel ID. Terus yang ini kategori ID. Sudah, terus langsung aja kita buat relasinya di sini. Relasi sama yang tadi, artikel ID. References ID on artikel. Ini diganti ke kategori. Sudah, jadi migration udah kita buat, langsung aja kita jalanin migrasinya. Semoga nggak ada error ya. Artisan migrat, nggak ada error, amin. Benar. Kita refresh, harusnya muncul di sini. Blok 7, skema tabel. Ini ya, kategori muncul, kategori artikel muncul. Ya udah ada, sip. Oke, jadi kita pertama membuat migrasi ya. Membuat migrasi. Setelah itu, untuk membuat CRUD, untuk membuat halaman create, pertama kita membuat yang namanya tadi ya, model. Jadi ini model dulu, ini model. Kok ini nggak bisa itu ya. Bentar, kita rapikan dulu ya. BPS. Nggak rapi. Ya, berarti bisa menolak aja lah. Ya, ini kedua model. Ini migrasi, terus kedua model. Pertama, kita membuat model tadi udah ya. Di atas tadi udah selesai. Tapi kita perlu mengubah sedikit di dalam modelnya ya. Kita buka model yang sudah kita buat. Pertama artikel. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Jadi di Laravel itu dia akan secara otomatis atau secara implisit ya. Secara otomatis si model ini oleh Laravel itu dia diterjemahkan menjadi tabelnya itu articles pakai bahasa Inggris ya. Jadi karena ini kita pakai bahasa Indonesia, maka kita perlu mendefinisikan di sini tabel yang digunakan apa.
artikel. Jadi kalau kita nggak pakai kayak gini, nanti otomatis si Laravel ini akan menerjemah, akan mengisi tabel untuk model artikel ini menjadi kayak gini kalau kita nggak kita definisikan arti plus kayak gini, pakai S arti plus kayak gini. Nah, kita pakai bahasa Indonesia, maka kita perlu mendefinisikan di sini menjadi tabelnya artikel kayak gini. Sama dengan di kategori. Definisikan kategori, nama tabelnya kategori. Udah, artikel sama kategori. Nah, ini yang kira tadi ada. Gitu, terus setelah kita mendefinisikan modelnya, kita mendefinisikan relasinya. Jadi antara artikel dan kategori ini dia mempunyai relasi yang namanya many to many. Teman-teman bisa buka sendiri di sini. Many to many. To many. Nah, ini relasinya seperti apa? Teman-teman bisa ngeliat di sini. Ini antara user dengan role. Dia di tengahnya ada role user, maka relasinya kita belongs to many. Termasuk di role nanti juga belongs to many sama. Maka kita mendefinisikan, maka kita membuat relasinya terlebih dahulu biar nanti enak. Kita ke kategori. Belongs to many kan ya tadi. Belongs to many ke kategori. Oke, jadi artikel ini belongs many to many kategori, terus kategori juga many to many. Artikel Python this belongs to many ke artikel class itu. Oke, sip, mantap. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung aja open mic. Misal terlalu cepat atau gimana, langsung aja open mic. Terus model udah, buat relasi juga udah. Terus habis itu kita membuat controller. Untuk membuat controller caranya seperti biasa ya, seperti Laravel pada umumnya. Langsung aja ada artisan make controller. Nama controllernya apa? Misal kita definisikan artikel controller. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui, di Laravel itu punya yang namanya resource controller. Resource controller. Nah, searching dulu Laravel resource controller. Nah, nih. Jadi ketika kita pengen buat controller yang di dalamnya sudah ada metode-metode ini, maka kita di perintah artisannya kita bisa pakai seperti ini, dash resource. Nanti akan muncul otomatis seperti ini ya. Karena artikel nanti CRUD standar biasa, maka kita juga perlu yang namanya seperti ini, dash resource. Nah, kita tambahkan di sini dash resource. Udah, nanti bakal muncul controller di sini, artikel controller. Sip, udah muncul. Controller udah. Langsung aja setelah membuat controller kita membuat root-nya. Jadi root itu istilahnya jalannya, jalan URL lah istilahnya gitu ya.
cara gampangnya. Kita definisikan root-nya di sini. Karena kita pakai resource controller, maka kita pakainya root resource. Root resource. Sorry, nggak ada autocomplete ya. Resource. Terus nama resource-nya apa? Kita pengennya tadi artikel. Terus ini menuju ke controllernya, artikel controller. Kita name udah ini aja. Maka nanti ketika kita jalankan PHP artisan root list, ada error. Artikel controller tidak ketemu. Sorry. Ini gini aja biasa. Nah, nanti bakal muncul routes yang sudah kita definisikan tadi. Ini kenapa banyak banget? Kita searching aja di sini. Artikel. Nah, ini sudah muncul resource controller sebanyak 7 buah. Gitu. Jadi resource dari controller udah, root udah. Terus langsung aja kita bikin yang namanya view. Kalau view ini di Laravel 7 ini nggak ada perintah ya, nggak ada artisan. Jadi ya kita perlu mendefinisikan secara manual. Kita kumpulkan artikel ini menjadi grup baru. Artikel. Dalamnya ada indeks. Di dalamnya ada index.get. Di dalamnya lagi ada read.get. Nah, kita satu lagi itu edit.get. Itu ini gini aja, terus langsung aja kita di controllernya. Jadi kita langsung aja itu ya, buat data dummy. Bentar, setelah buat root kita buat view. Nah, setelah itu ya bebas. Pertama-tama kita membuat data dummy-nya dulu. Ini di artikel aku isiin judulnya berita hari ini. Isinya semua aja. Terus user ID-nya kita definisikan dulu AE1 gitu. Kategorinya ini kita definisikan ada 5. Ekonomi, bisnis, internasional, cuaca. Ini Indonesia. Terus kita arahkan artikel tadi. Artikel ini mempunyai kategori apa aja? Misal artikel tadi mempunyai kategori nomor 1 dan nomor 2. Begitu, terus lanjut kita lihat yang gampang dulu. Yang gampang itu di bagian indeks ini. Langsung aja kita pengen ngambil semua artikel. Berarti kita langsung aja gini ya. Artikel sama dengan artikel. Langsung aja paginate. Bentar, ini karena nggak ada autocomplete-nya ya. Kita cek, kita pertama install dulu lah biar enak. Install Laravel IDE Helper. Ini sebagai pengetahuan teman-teman aja ya.
Jadi di PHP Storm kalau pengen ada auto kompletnya bisa pakai ini. Oke, sambil nunggu kita lanjutkan. Ini PagiNet, langsung aja kita return view. Return view pengen kita tampilkan di mana? Artikel.index. Compact artikel. Itu terus jadi ini ceritanya di controller kita ini. Di controller kita ini nanti akan variabel artikel ini akan dioper ke view-nya kita. Maka kita perlu mengubah view-nya kita. Tapi sebelum itu kita langsung ke intinya aja ya, ke Laravel-nya. Jadi artikel kan belum ada menu di samping ini ya. Jadi Laravel itu cuma perlu yang namanya mengubah config.menu. Nah ini karena nggak ada, maka kita perlu nge-publish dulu config-nya si Laravel. Cara nge-publish-nya gampang, ini PHP artisan vendor publish. Nah, nanti kita milih apa yang pengen kita publish. Tadi kan pengen kita publish config-nya ya. Jadi ini nomor 35, maka kita ketikkan angka 35. Enter. Nanti akan generate sendiri config-nya oleh Laravel. Ada berapa config-nya, ada banyak nih. Gitu. Bentar. Terus langsung aja kita, jadi kalau kita pengen nambah menu atau ngedit menu di samping ini, kita ngeditnya di Laravel itu di bagian ini, config Laravel menu. Langsung aja kita buka, nah ini muncul. Ini example-nya ya. Langsung aja kita pakai example-nya. Kita pakai di sini. Kita grup namanya misal training. Jadi grup pertama ini nanti akan nyetak seperti ini bentuknya. Untuk grup kedua baru nama menunya apa. Misal ini kita namain menunya artikel. Ini kita post. Ini aja kasih artikel. Ya, post. URL-nya apa tadi? Kita bisa melihat di sini URL-nya apa tadi. Artikel. Wih. Ya, URL-nya yang jelas artikel ya tadi ya. Langsung aja kita tulis di sini artikel. Kemudian boleh pakai URL gini atau nama rootnya apa. Tapi itu contoh ini kita contohin pakai URL aja. Terus di sini juga ada opsi icon. Jadi nanti icon jadi seperti ini. Kita pakai aja ini ya, icon circle ini ya, biar cepat. Oke, jadi nanti menunya harusnya udah muncul di sini. Kita reload. Nah, muncul kan ya. Ini ikonnya, ini menu di grup kedua, ini menu di grup pertama training. Kita cek, harusnya nggak error. Nah, dia nggak error, tapi cuma tampilan putih seperti ini ya. Itu, terus langsung aja kita ngedit bagian indeks. Jadi di Laravel ini, sebentar ini aku cek di tempat lain aja ya. Ketika bentar ini. Modules berita view index. Nah di Laravel ini kita harus, kalau pengen, ini kan putih kan ya, kalau pengen di sini nanti ada sidebar, ada top bar, maka kita perlu nge-extend lagi layout apps-nya. Contohnya seperti ini.
Nah, jadi kita perlu mengextend layout bawaan Laravel. Caranya seperti ini, Laravel jadi 2 layout app. Terus baru sectionnya apa? Ini bawahnya sectionnya namanya konten. Terus selanjutnya bebas. Jadi ini yang ini tuh opsional. Tapi kita pakai ini aja ya. Langsung aja kita titelnya kita ganti artikel. Terus ini ada tambah. Terus rootnya nanti kita ganti artikel.create. Ini udah muncul. Gitu harusnya di sini muncul. Harusnya di sini muncul. Nah, dia akan muncul setbar dan topbar seperti ini ya. Begitu. Itu ya, itu untuk cara nge-extend Laravelnya. Terus langsung aja kita menuju ke yang namanya Laravel Suitable. Laravel Suitable, kita bisa baca di dokumentasinya. Jadi Suitable itu helper untuk menampilkan data Eloquent menjadi tabel. Jadi kalau kita membuat tabel seperti biasa kan kita cukup ribet ya. Kalau kita membuat tabel itu ya biasanya seperti ini, tabel, terus ph-nya dulu, terus baru tr, th, dan lain sebagainya. Nah, dengan si Suitable tadi kita nggak perlu menulis seperti itu. Kita cuma perlu menulis seperti ini. Suitable, terus bentar, ini kok nggak ada autocomplete-nya. Bentar, ini aku menginstal dulu ini ya, IDE helper ya. Helper tadi mana? Install dulu IDE helper biar autocomplete-nya jalan. IDE helper jalan. Nah, ini pakai biar autocomplete-nya jalan. Nah, ini harusnya udah jalan. Kita ulangi lagi. Kita sampai kepada step membuat Suitable untuk membuat tabel. Terus kita definisikan source-nya apa. Source-nya itu Eloquent yang kita dapatkan dari controller tadi. Ini kan artikel, maka kita isi di sini artikel. Terus kita definisikan kolomnya apa. Kolomnya apa? Pertama, jadi di Suitable ini ada yang namanya fiturnya numbering. Numbering ini dia menampilkan indeks baris secara otomatis dimulai dari angka 1. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja kita copy paste. Kita ke sini. Numbering make no. Seperti ini. Terus kita pengen setelah itu, jadi ini kolom pertama. Terus kolom kedua kita pengennya apa? Kita pengennya tadi di tabel artikel itu ada yang namanya judul. Berarti kolom kedua kita pengen isi judul. Kita lihat dulu dokumentasi Laravel-nya. Di sini ada yang namanya teks. Nah ini. Aja kita tulis teks. Teksnya kita pilih yang suitable. Nah, nih. Terus Mac ini sesuaikan dengan nama kolomnya. Ini kan namanya kolomnya judul.
Maka kita isi di sini judul. Terus headernya mau pengen apa? Kita pengen judul. Seperti itu. Terus udah kita isi ini dulu aja lah ya. Nomor dan judul. Terus setelah itu kita perlu yang namanya metode render. Biar muncul nanti di view-nya. Rapikan dulu. Terusnya ini muncul. Terusnya, nah ini udah muncul kan ya. Ini muncul header, judul, nomor, dan isinya. Dan beserta pagination-nya. Jadi kita nggak perlu yang namanya buat pagination secara manual. Kita buat 5 aja ya. 10 atau 5 ya. 5 aja lah. Kita tambah ini 10. 10. Terus ini kita paste. Hari ini 1. Ini hari 3. Ini aku buat 10 supaya nanti pagination-nya kelihatan ya. Buat 10. 10 terus kita definisikan di sini misal paginasinya kita pengennya cuma muncul 5. Nah, nanti kita lihat paginasinya harusnya udah jalan. Nah, ini paginasinya udah jalan, dia paginasinya secara server side. Itu udah jalan ya. Oke, udah jalan, terus langsung aja kita pakai itu aja. Fitur yang lain dari suitable tadi. Kita cari di sini searching. Search kita cari di sini. Nah, ini search box. Jadi untuk aktifkan yang namanya search tadi. Search. Ini nanti otomatis akan muncul di sini sudah ini apa istilahnya kotak search box gitu. Ini belum bisa jalan ya. Kita cek di sini hari ini 1 itu bisa. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan di controller kita tadi ada yang namanya harusnya itu auto search. Jadi kita lihat di sini harusnya udah ada belum ya? Nah, ini belum ada dokumentasinya di sini. Jadi si Laravel ini dia sudah punya yang namanya auto search. Kita contohkan caranya membuat auto search, kita buka modelnya. Model artikel. Terus kita use auto search seperti ini. Terus nanti kita balik lagi ke artikel. Sorry. Kita tentuin dulu yang pengen di search, yang pengen kita search itu apa aja ya. Kita tentukan dulu dengan membuat variabel, dengan memanggil variabelnya searchable column. Bentar. Protected. Nah, ini karena nggak ada autocomplete-nya ya. Saya juga lupa variabelnya ini. Searchable column. Ini judul dan isi. Jadi judul dan isi pengen kita bisa untuk searching. Ini ada judul, ada isi, nanti judul dan isi nanti bisa untuk kita searching. Terus balik lagi ke controllernya.
Nah, kontrolnya kita perlu yang namanya tadi search. Search itu apa ya? Bentar, lupa. Sorry, auto search. Auto search ini nggak ada auto kompletnya ya. Nggak ada auto kompletnya karena belum kita scan lagi. Nah, ini harusnya muncul auto kompletnya. Nah, muncul kompletnya kita search. Nah, keyword ini dia isi yang pengen kita search apa. Tadi kan ketika kita nge-search, dia akan membuat ini ada parameter search. Maka kita harus menangkap parameter ini di dalam controller. Caranya seperti biasa ya, request sama request search seperti ini. Ini nanti ketika aku reload, dia akan muncul judul dengan berita ini aja. Nih, hari ini 1 berarti muncul ini doang. Nah, ini hari 1 muncul dan hari 10 muncul karena hari 10 ini hari ini 1 sama dengan hari ini 10, nolnya juga ikut. Seperti itu, ini hari ini 1. Seperti itu untuk searching ya. Terus ada satu lagi yang paling penting juga, itu ada yang namanya sorting. Jadi si table ini juga bisa auto sort juga. Pertama kita buka view-nya terlebih dahulu. Terus kita panah sort table. Ini. Jadi kalau misal kita pengen sorting, makanya sort table ini, terus kita definisikan field-nya apa. Jadi mendefinisikan field di sini itu ya opsional ya. Karena ini kan udah judul, nanti sort table juga judul. Itu opsional. Tapi training kali ini kita tampilkan aja ya, biar teman-teman secara eksplisit ngerti lah kenapa gimana caranya sort table seperti itu. Ketika kita membuat sort table seperti ini, nanti di header-nya ini nanti akan muncul seperti panah gitu. Ini aku delete dulu. Just search. Nah, nanti ketika kita pakai metode sort table, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti bisa sorting. Jadi seperti itu. Jadi sama kayak searching tadi, kita butuh yang namanya use auto sort. Itu auto sort. Terus di kontrolernya sama, kita butuh yang namanya auto sort. Nah, ini nggak ada kompletnya ya. Scan lagi auto sort, nggak ada kompletnya. Nah, kenapa nggak ada kompletnya? Nah, udah ini aja. Kompletnya auto sort. Nah, gini aja. Jadi isinya ini nggak ada di auto sort, itu nggak ada. Secara default dia akan mendeteksi sendiri ya. Langsung aja kita cek. Buka artikel terus kita sorting, ini harusnya udah bisa. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Dia scanning. Nanti akan muncul, kalau di scanning berarti 9 munculnya. Gitu. Jadi ini sortingnya itu bukan berdasar angka ya, tapi berdasarkan urutan. Ya, seperti itu. Gitu. Mungkin ini dulu ya untuk indeks ya, untuk read kan CRUD, berarti ini baru read-nya doang, baru indeks. Mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mungkin kurang jelas, bisa disampaikan ya. Saya minum dulu.
Mas boleh tanya nggak mas? Itu itu request itu bukan itu request langsung ya? Yang di sales. Halo, gimana? Request langsung. Ya Ini yang ya. di bagian nah ini ya Hmm. itu function ya requestnya. Ini toh. Ini helpernya si Laravel sendiri kan? Iya berarti itu metode Ya, ini helper, bukan request. metode, bukan helper. Jadi Oke. teman-teman bisa pakai ini, pakai request ini, nanti bisa Oh pakai itu ini. Nah, sama aja kan? itu alternatifnya ya mas. Ya, alternatifnya. Tuh. Oke. Oke, mungkin yang lain. Aku tunggu 2 menit. Sekarang. Halo Oh Mas. ya. Ya, mana? Mau lihat yang itu halaman webnya. Halaman web nih. Nih. Nah kalau mau ngerubah yang itu, yang sistem ke bawah itu gimana? Jadi misal mau dihapus aja semuanya gitu. Nah, misal kita pengen ngapus ini ya, apa lookup, kita ngelihat di config-nya dulu. Benar, kalau lookup itu nggak otomatis ke publish ya. Kita contohkan lain itu user itu config-nya di epicentrum ini. Nah, ini agak sulit ya kata-katanya. Ini epicentrum maksudnya apa? Tapi nanti lihat di dokumentasi ada ya. Ini epicentrum ini maksudnya apa? Dia itu user management ya. Epicentrum. Nah, kalau nggak ada berarti belum. Apa? Dokumentasinya belum. Jadi di epicentrum ini ada ini menu enable. Terus kalau kita false, otomatis nanti di sini menu user ini akan hilang. Itu menu user sama apa tadi banyak banget ya. Pakai lagi. Nah, user roles permission kitchen sink ini dia berada di ini epicentrum ini. Kita false, maka keempat-empatnya akan hilang. Seperti itu. Gitu untuk user, untuk yang lain bisa baca-baca di sini ya. Di sini tuh kemarin apa ya, lupa sih. Untuk ngilangin application log, berarti kita pakai epilog. Epilognya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti dia nggak ikut ke vendor publish-nya. Kita buka di sini ada epilog. Langsung aja kita copy paste di sini, ini copy ke sini. Ini muncul epilog, menunya menu false. Maka nanti di application log akan hilang. Terus ada banyak ini, ada lookup. Lookup itu kalau nggak salah ini lookup config, kita copy, masukin ke sini. Di sini ada menu enable false. Tuh. Terus untuk menu manager itu ada di sini, harusnya di sini ada ya. Nah, ini menu config menu dada ini, menu dada. Bentar, cara ngilangin menu gimana ya? Oh, sorry, ini ada ya. Ini kita copy aja di sini. Harusnya di sini. Oh, salah ya. Saya belum pernah ngilangin menu manager ini sih. Nah, udah hilang ya. Jadi seperti itu Mas siapa tadi. Kalau pengen ngilangin menu di sini berarti yang kita harus tahu config-nya itu masuk. Menu itu masuk ke config-nya mana. Itu cara mudahnya ya. Begitu. Jelas kan? Iya jelas.
sama satu lagi itu yang icon. Kalau yang icon itu pakainya font awesome atau bukan? Ya, untuk fontnya, jadi aku jelaskan ya, si Laravel ini dia pakai yang namanya bukan Bootstrap, bukan apa, tapi dia yang pakai yang namanya nih, Romantic UI. Jadi dia base-nya bukan Bootstrap atau admin LT atau yang apa yang lain, dia pakainya yang namanya Romantic UI. Jadi ikonnya juga ngikut seperti ini, Romantic UI. Kita bisa lihat di sini ada icon. Ikonnya banyak di sini. Lama. Nah, di sini sih. Jadi ikonnya Romantic UI. Secara default ya. Kalau pengen pakai pakai apa tadi? Schematic apa? Font awesome. Agak ribet sih. Itu advance sih. Jadi untuk basic ini kita nggak dulu. Itu agak advance. Jadi kita perlu ngoverride menunya. Kita pengen ngoverride set bar. Jadi kita cek di sini Laravel, package, terus apa nih lupa, resource, views, set barnya atau kita publish dulu ya. Pakai artisan vendor publish. Laravel views 36. Jadi kita perlu override di sini. Vendor mana tadi? Set bar sidebar dot teman-teman perlu ngoverride di sini. Jadi ini kita cek ya icon itu dia ngambil dari data icon. Jadi kalau pengen pakai font awesome, berarti teman-teman perlu tadi mana ya? Menu awesome berarti kita perlu buat lagi di sini font awesome. Terus pengennya apa? Font awesome-nya misal home. Awesome home. Sudah teman-teman ngoverride set bar item ini nanti. Yang tadi itu icon ini langsung aja kita buat sendiri, misal icon ini kita ganti aja pakai font awesome. Itu Mas. Siapa yang tadi yang tanya? Itu ya. Jadi untuk font awesome ya itu harus ngoverride view-nya. Boleh ngasih Terima kasih Mas, info nggak, terima kasih. Kalau di Fomentic itu rujukannya sebenarnya ikonnya dari font awesome, tapi diubah sama Fomentic-nya. Kalau di dokumentasinya kayak gitu sih. Itu aja. Oh itu ya. Jadi namanya sama ya? Namanya Ya sama. cuman bedanya manggil kelasnya yang dirubah sama Fomentic-nya. Oh iya, betul. Saya juga baru tahu ini. Semantic includes implementation from ISO 5 ya, gitu ya. Oke, saya baru tahu. Nice. Oke, mungkin ada yang lain?
Oke, kalau saya hitung 5 kali, ya 5. Ada yang tanya lagi mungkin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya. Langsung aja kita lanjut ke create. Ke halaman create. Ke halaman tambah. Ini halaman tambah seperti ini. Kita klik. Kalau kita klik nanti masih kosong sih ini. Nah, ini masih kosong ya. Itu. Kita langsung aja bagian create. Ini kosongin semua. Jadi rootnya udah kita buat. Jadi kita cuma memodifikasi bagian controller saja. Sama langsung aja kita return. Jadi create ini karena ini masih dasar, berarti ini masih kosongan ya. Nanti kalau advance berarti bisa ngedit di sini. Karena ini dasar, langsung aja kita return view artikel create. Ini tadi ada yang namanya tadi itu ada yang namanya kategori. Jadi di grid nanti kita akan munculkan dropdown kategori. Kita tambahkan aja semua kategori all. Kategori itu nanti akan dioper ke sini. Nah, kita perlu juga nge-extend ini. Sama kayak tadi kita perlu nge-extend ini. Ya, push. Ini juga push. Ini seperti ini aja. Ini kita ganti tambah artikel. Nah, kalau tadi kita bersinggungan dengan suitable, maka untuk tambah artikel ini kita bersinggungan dengan yang namanya fitur semantic form. Seperti ini. Jadi semantic form itu helper untuk membuat form ya, sesuai dengan stylenya Formantic UI. Jadi kalau biasanya kita membuat form, kita nulisnya seperti ini ya, form terus kelasnya apa, tabelnya apa, inputnya apa. Nah, kita bisa pakai yang namanya semantic form, jadinya seperti ini, lebih singkat ya. Ini berapa baris ini? Ini 6 baris. Kalau pakai semantic form jadinya 3 baris. Kita langsung praktekkan aja biar cepat. Kita form open dulu, form open. Kita close langsung biar nggak lupa. Form close. Itu terus kita pengen mengisi judul, maka di semantic form ada yang namanya form ada yang namanya text. Kita pengen name-nya dia seperti apa, name di formnya kita pengennya apa. Ini kita contohkan aja judul. Terus baris kedua kita pengen formnya itu area. Kita isi name-nya isi seperti di tabel tadi, di judul ada isi. Terus yang ketiga adalah formnya itu dropdown. Name-nya bisa kita isi aja kategori. Nah, itu aja. Terus ya parameter kedua kita mau isi array-nya seperti apa ya. Jadi bisa kita lihat di sini dropdown sama tagging, sama text. Ini ada text. Terus text area, terus satunya lagi dropdown. Dropdown bisa pakai select atau ada dua cara, bisa pakai select atau dropdown. Kalau pakai select ini dia sudah deprecated. Jadi dianjurkan pakai dropdown. Seperti itu. Untuk dropdown ini parameter kedua itu dia list dropdownnya mau apa.
Jadi ini option, jadi istilahnya itu list drop down-nya. Seperti itu. Jadi list drop down-nya itu nangkepnya dia array, cuma dia bisa kita lihat di sini ya. Option array. Jadi dia cuma bisa nangkep variabel data berisi array. Misal kita langsung aja ya di sini ya. Kita langsung aja di sini kategori gitu. Nanti akan error ya karena dia collection array harusnya error. Kita coba ya. Oh enggak error. Sorry salah tadi. Nah, dia drop down-nya masih seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini kategori itu isinya itu seperti ini. Jadi ceritanya di drop down nanti kita pengen menampilkan ya key-nya itu kita mau ngambil ID dengan value-nya kita pengen ngambil nama. Nah, kita bisa pakai yang namanya bawaan si Laravel-nya. Kita bisa pakai plug. Kalau mungkin belum tahu bisa cari sendiri di Laravel-nya. Apa sih fungsi plug itu tadi? Nanti kita DD ya, biar kita tahu perbedaannya. Parameter utama value yang pengen kita gunain name. Terus key-nya apa? ID. Kita DD biar kita tahu perbedaannya. Ini kan tadi seperti ini kan ya. Kita plug akan muncul error. Kok error? Kok error karena nggak ada kolom name. Salah. Berarti ini apa sih? Nama. Nah, nanti perbedaannya seperti itu. Jadi key-nya apa? Langsung value gitu. Plug ya. Karena kita download lagi harusnya udah bisa nih, drop down-nya udah muncul. Nah, ini tampilannya masih belum bagus ya. Karena ini belum ada label di setiap formnya. Maka kita di semantic form ada yang namanya label. Metode label. Sini labelnya apa? Isi. Sini labelnya kategori. Tuh, kita restart lagi harusnya ini udah bisa istilahnya lumayan rapi lah ya. Judul ada isi, ada kategori. Dan nanti mungkin ada pertanyaannya. Kalau pengen kita nambah kelas di sini, kita inspect. Kita pengen nambah kelas di sinilah. Di sini gitu, kita pakainya apa? Atau kita pengen nambah style sendiri, kita pakainya apa? Nah, di Laravel juga ada yang namanya add class. Ini kita kalau pengen kita nambah kelas. Apa misal kelas contoh itu ya. Oh ya gini aja, langsung kita inspect, nanti akan muncul kelas yang sudah kita buat tadi ini, kelas contoh. Seperti itu. Ini ada banyak ya teman-teman, bisa explore sendiri. Di sini ada kelas, ada atribut. Atribut itu contohnya tadi ya bisa pakai stylenya seperti apa. Teks, color, red, itu atribut. Terus ada juga banyak nih. Tinggal dilihat satu, ini ada read only, ada disable. Itu. Tapi untuk saat ini kita cukup sepertinya aja ya untuk create. Nah, ini belum ada tombol submit. Kita cek di sini ada nggak tombol submit. Oh, ini udah ada form submit. Langsung aja terus ini form submit. Kita pengen labelnya apa. Jadi kalau kita kosongkan
Nanti labelnya akan berupa ini tulisan submit. Tapi kita isi langsung aja, kita isikan kirim. Jangan kirim ding, simpan. Nanti di sini akan muncul tombol simpan seperti itu. Terus kita pengen sebelah simpan, kita pengen cancel, batal. Kalau cancel itu biasanya pakai link. Enggak ada ya. Ada nih, berarti kayak belum ditulis di sini ya. Ini kita tulis saja di sini. Link kalau misalnya ada link. Link batal. Itu URL-nya kita tentuin mau batal kemana. Ini artikel index. Terus ini udah harusnya. Sudah muncul batal. Kita juga bisa ini nambah icon. Harusnya bisa sih. Nah, tadi belum ada nih tetap icon. Kalau di submit harusnya ada nih icon. Belum ada ya, belum tadi. Kalau pengen nambah icon kita manual di sini berarti. Ini agak ribet ya. Mas manual. Icon left. Ini nggak muncul ya. Yang penting itulah kalau buat icon. Saya lupa iconnya apa ya. Icon UI ya. UI icon. Nggak muncul ya. Angle left. Muncul icon itu untuk simpan seperti ini. Terus langsung aja kita nge-submit. Kita muncul ini udah bisa ini, terus kita pengen nge-submit, kita pakai yang namanya store. Oh ya, di view-nya kita perlu definisikan ya, kita pengen kemana actionnya. Kita definisikan di sini ke store. Saya bisa sih nggak kita definisikan, sebenarnya bisa, tapi ini untuk eksplisit aja biar teman-teman tahu cara kerjanya. Jadi kita arahkan ke store. Controllers bagian store. Nah, sebelum ke nyimpen, kita buka dulu yang namanya form action di Laravel. Jadi ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ini untuk yang belum tahu aja. Form request. Nah, ini form request validation. Jadi sebelum kita nyimpan, kita membuat validasi terlebih dahulu. Kita bisa tuh buat validasi di sini, validasi gitu, validator. Tapi ini nanti akan membuat si controller ini akan lebih banyak itu loh, banyak codingan di controller. Maka kita perlu membuat form request yang terpisah sendiri. Ini contohnya PHP artisan make request. Kita artisan make request artikel store request. Store request. Membuat request ini dibuat true. Terus kita definisikan rulesnya seperti apa. Misal judul. Judul kita pengennya required
Terus isi namanya require. Ini kategori. Itu cara membuat form request. Itu. Terus kita definisikan di sini, kita gabungkan request yang sudah kita buat tadi ke controller yang pengen kita tahan oleh validasi tadi. Kita ganti aja sini artikel store request. Maka ketika kita nggak ngisi judul kosong, isi kosong, terus simpan, harusnya dia ketahan. Nah, ini. The judul field is required. Itu karena ini bahasa Inggris ya. Itu jadi untuk flashnya ini sudah juga bawaan dari Laravelnya ya. Tentunya seperti ini tuh bawaan Laravel. Jadi kita nggak perlu manual di dalam grid ini kita nyimpen errors terus kita nampilin alert, itu nggak perlu manual. Jadi sudah dihandle oleh si Laravelnya tadi. Itu ya untuk validasi. Terus langsung aja kita simpan. Di sini artikel apa simpan itu create request all. Sama kita nyimpan artikel dulu. Langsung aja return redirect root artikel index. Nah, ini bawaan si Laravel ya. Kalau Laravel dia ada tambahan lagi with success. Artikel berhasil disimpan. Gitu. Jadi kita nyimpen artikel dulu, habis itu kita nyimpen kategori. Artikel gini, kita simpen artikel dulu, harusnya di sini nambah ke 11. Judul ini judul artikel. Artikel pertama ini berdua. Salah nih, sorry. Oke, ini ada underscore token yang kurang, berarti kita nggak boleh pakai tadi, bentar. Kita jangan pakai open, kita pakai yang namanya post. Itu. Jadi nanti ketika kita pakai post ini nanti otomatis akan muncul, kita inspect ya, kita view back source, akan muncul underscore token. Nah, ini kan muncul ya, underscore token muncul, kita ubah lagi ke open, harusnya tadi nggak muncul. Nah, tokennya muncul ya. Ini sudah open, tokennya muncul. Apa? Error. Error. Oh, sorry. Aduh, salah. Ini all ini, dia kan sudah ada underscore token ya. Jadi ketika kita create underscore token ini, di tabel underscore token nggak ketemu di tabel artikel. Jadi tadi errornya seperti itu ya. Nah, kita ganti aja nih, jangan all. Atau boleh pakai all, tapi atau gini aja, kita accept underscore token. Itu. Ini load. Ini kita simpan. Nah, ini ada error lagi, tambah judul ke valuable property. Jadi kita lupa tadi ngasih valuable ke artikel. Kita bisa pakai guarded atau valuable.
Untuk contoh ini kita pakai V-label aja lah ya. V-label. Kasih judul, isi. Nah, salah. Nah, ini user ID nggak boleh kosong. Jadi user ID kita dapatkan dari user_id. Kita dapatkan dari out. Jadi yang login siapa? Itu enggak ya? Dulu. Nggak bisa deh, enggak bisa lah. Oke, pakai merge. User tadi user underscore ID ya, user underscore ID. Masukin out ID. Terus di labelnya juga ID. Oke, harusnya bisa ya. Oke, ini udah muncul, halaman 3 udah muncul. Nah, gitu. Terus lanjut kita menyimpan kategori. Aja karena ini hashman nih, kita bisa namanya pakai sing. Sing seperti ini. Kategori sing. Kita dapetin request kategori. Ya, ini masih ada yang ini masih ada yang kurang. Si kategori tadi dia harusnya hashmany. Jadi ini tambah aja di sini array. Terus di sini multiple. Jadi si double nanti bisa multiple. Nah, multiple berarti name-nya kita ubah ke array. Seperti itu. Ini juga required. Kita coba lagi. Kategorinya harusnya bisa double, ekonomi dan bisnis. Langsung aja kita simpan. Nah, error. Nah, sorry. Jadi di belongs to many kita perlu mendefinisikan pivotnya, tabel tengahnya apa ya? Kita definisikan di sini tadi tabel tengahnya itu namanya kategori artikel. Regen pivot key, regennya itu kategori ID. Yang ini relatednya artikel underscore ID. Itu. Muncul lagi. Nah, kategori ID 15 tidak muncul. Tidak ada. 15 emang nggak ada ya. Berarti kita perlu ngecek kenapa kategori ini punya ID 15. Kita bisa inspect di sini. Kenapa ada 15 di situ? Oh, sorry.
Kita cek di sini, kita DD aja lah biar gampang. Jadi untuk debuggingnya kita nge-DD. DD request free. Ini tadi kategori masuk ke sini juga ya. Jadi ini accept. Bukan dan accept kategori. Tapi sebenarnya kita DD dulu. Request all. Ini debugging. Sudah muncul 1 dan 2. Ini create synchronization seperti ini. Ini sudah bisa sih. Ada 16 ya. Oh 16 itu artikel. Wah balik, sorry. Sebenarnya kebalik nih. Sudah muncul artikel 17 dan 12. Itu untuk grade ya. Mungkin sampai sini dulu untuk grade. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke edit dan delete. Yuk, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Mas, mau tanya Mas tentang itu kan ada assign tadi itu. Nah, kenapa nggak pakai attach? Kalau biasanya saya attach sih. Kenapa pakainya assign? Ya. Kita cari ya perbedaan attach dan sync. Dulu udah pernah nemu itu penjelasannya bagus tuh. Bentar. Kenapa? Penjelasannya bagus tuh gimana ya? Nah nih, ini ada jadi existing di datanya itu, dia sudah di pivotnya, dia sudah ada ID 123. Ketika kita pakai sync, ya ketika nanti nyimpen, jadi ID yang existing 123, terus kita nyimpen ID 345. Ketika kita nge-sync, otomatis nanti di database jadi 345. Ketika kita pakai attach, nanti 123 ini ditambah 345. Jadi jadinya dia nambah 12345. Seperti itu. Langsung kita praktekkan dulu aja ya. Kita pakai. Oh ini harusnya diedit nanti sih. Ya ini nanti diedit sih. Prakteknya sih. Tapi ini dulu udah paham kan ya? Siapa tadi masnya? Lumayan sih Mas. Ya. Nanti tinggal explore lagi. Ya. Nanti diedit sini penerapannya nih. Oke. Tes dan begitu. Terus yang lain mungkin ada?
Oke, kalau nggak ada, saya hitung sampai 5 ya. Kalau ada pertanyaan, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Langsung aja menuju ke edit. Ini show-nya nggak usah ya, karena sama aja kan. Show-nya kita nggak usah aja, kita langsung aja edit. Langsung aja kita edit. Kalau edit kita perlu yang namanya di suitable-nya itu kita perlu yang namanya RESTful. RESTful kita balik lagi ke suitable. Ke suitable terus kita kolomnya RESTful button. RESTful button. Nah ini. Kita tahu di sini RESTful button akan menampilkan 3 buah tombol yang biasa dipakai untuk melakukan CRUD, yaitu view, edit, delete. Ini RESTful button di suitable. Langsung kita praktekkan aja. Index, terus tadi ini nanti RESTful button. Make, terus rootnya. Ini parameter utama rootnya apa ya? Base rootnya apa? Ini tadi base rootnya artikel itu, terus videonya kita pengen apa? Misal action. Terus karena kita pengennya itu cuma ya udah nggak usah sering. Kita cek dulu. Reload. Nah, nanti muncul action 3 seperti ini. Show, edit, dan delete. Terus karena kita nggak perlu show ini, kita nggak pengen, kita bisa pakai metode accept. Terus kita masukkan view. Kita lihat di sini, ini accept, ada only. Kita pakai accept aja, accept view. Berarti nanti di sini nanti view-nya akan hilang. Itu nanti kita edit harusnya masih kosong. Nah ini kan kosong semua kan. Langsung aja kita pakai edit tadi. Kita edit ini kita langsung aja model binding ya. Artikel di sini, ini artikel di sini. Kita edit dulu, di sini harusnya muncul. Ini artikel. Biasanya di sini muncul. Oh, kosong. Apa ya? Apa kosong? Nah, nampak kosong ini karena kita root list saja ya. Ini root list. Artikel. Ini udah bener artikel. Ini sepertinya karena kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi dia nggak bisa model binding. Oke. Ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Oh sorry. Ini kenapa di show? Aduh. Diedit. Artikel harusnya ini bisa. Ini muncul atributnya apa? Muncul udah bisa. Ini model binding ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Laravel-nya. Laravel model binding. Ini implicit model binding. Nah, ini bisa baca sendiri, ini magicnya si Laravel. Aja kita return view
artikel in edit, kita oper variable artikel. Ini kok merah? Nah, karena edit sama create itu apa? Edit sama create itu formnya sama, maka kita pakai yang namanya fitur di Laravel aja. Laravel itu ada yang namanya include debug. Teman-teman bisa baca sendiri aja biar seperti ini. Bentar lagi loh. Jadi ini buat saja di sini underscore form. Blade. Yang create tadi kita pindahkan aja di form. Terus di create tadi kita include underscore article form. Yang ada kita copy dari sini, kita paste di sini. Di sini kita pakai update. Di sini ada harusnya ini biarin aja ya. Tadi yang tadi ini bisa pakai post, ini bisa pakai put. Terus kita ambil dari artikel ID. Ini edit. Itu edit. Harusnya ini muncul, nah kategori nggak muncul. Kategori nggak muncul ya karena di controllernya kita belum ngoper kategori ini, kita copy paste aja ya. Tapi untuk real project nggak boleh ya teman-teman ngoper paste kayak gini ya. Ini nggak boleh ada duplikat kode. Kita munculkan aja biar cepet ya. Kategori. Dan di sini udah hilang. Ini udah muncul edit artikel, simpan batal. Jadi ceritanya artikel tambah dan edit itu kan formnya sama, maka kita pakai include tadi. Itu kenapa ketika edit di sini nggak muncul? Karena kita belum ngebinding. Nah, untuk ngebinding di semantic form itu gampang ya. Kalau Laravel biasa kan kita perlu ngisi di sini artikel.id, artikel judul. Kalau di Laravel biasa kan gitu kan ya. Nanti muncul di sini judul. Nah, kalau di semantic form ini kita cuma perlu ini form bind. Terus kita binding artikel. Nanti akan otomatis dia ngisi semua. Itu. Judul, isi dan kategori. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu di dalam underscore formnya ini. Itu untuk edit, langsung aja kita simpan. Simpan berarti di bagian update. Ini validasinya, kita pakai validasi ini aja, gabung aja lah. Itu kita coba ke artikel update request accept token dan kategori. Yang update terus return redirect ke redirect root artikel index with success. Nah, artikel berhasil diupdate. Dia ketika ngupdate, nah di sini kita coba yang namanya tadi ya, attach ya.
kategori. Aku nggak muncul auto complete-nya. Ya, kok nggak muncul auto complete-nya? Bentar, kok nggak muncul auto complete-nya ya? Sampai nggak bisa. Kita coba update dulu lah. Update kategori nanti. Kita update artikel dulu. Ini kita isi misalnya 999. Oh ya, ini redirect root back aja. Root back. Jadi ketika nyimpen balik lagi sini. Kita simpan. Nah, ini udah nyimpen dia. Ketika reload udah berhasil. Terus kita nyimpen gini aja. Gini aja. Sorry, salah. Ini pakai model binding ya. Biar enak. Juga diganti artikel update, terus ini artikel kategori yang muncul kategori. Terus kita coba pakai attach. Kita pakai attach. Tapi request kategori. Kita coba pakai attach. Nanti hasilnya seperti apa? Ini ekonomi bisnis. Terus kita ganti, ini kita delete. Kita ganti ke internasional dan cuaca. Nah, kita simpan. Maka nanti jadinya kan ini, ekonomi bisnis tetap nggak dihapus. Jadi tetap ada, jadi dia nggak hapus. Tapi kalau kita pakai attach, kalau pakai sync, kita di sini delete semua, kita ganti pakai ini Indonesia. Nah, nanti yang sebelumnya itu akan kehapus, kita simpan ya. Nah, gitu. Jadi cuma Indonesia doang. Gitu ya perbedaan attach dan sync. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan untuk edit. Untuk delete kita nggak usah dulu ya, soalnya kan delete lumayan gampang juga ya. Cuma delete, redirect, seperti itu. Jadi nggak ada hal khusus. Untuk saat ini sampai edit, sampai update aja ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan mungkin? Mas, Ya. kalau model binding itu mirip-mirip sama kayak nge-new kelas baru ya? Bukan nge-new. Oh, Gimana ya? Kalau nge-new gini kan, misal, ya bisa sih. Langsung aja kita praktekkan ya. Ini kalau kita nggak pakai model binding, kita jadinya gini nanti. Edit, terus ini bagian edit ya, berarti artikel find. Gitu. Jadi bedanya itu ya. Kalau kita nggak pakai model binding, kita harus kayak gini, artikel find. Kalau kita pakai model binding, ya udah kita pakai tadi artikel gitu sih. Oh, nggak tahu maksudnya menu gitu maksudnya gimana ya? jadi kayak ditulis gitu di dalam metodenya, misal $artikel sama dengan new artikel. Bisa sih seperti itu, pakai new juga bisa. Misalnya kita delete. Jadi Laravel itu punya banyak tipe ya. Artikel, new artikel. Terus di sini nanti ada kan nggak ada ya file, nggak ada ya. Jadi gini. Sorry. File, nggak ada. Berarti bukan new sih.
nggak bisa pakai new. Event nggak ada, where nggak ada, bukan new sih. Itu sih bukan new sih. Oh iya ya. Ya, gitu. Oke. Oke, mungkin yang lain udah. Udah jam 14.53 udah. Oke, yang lain ada. Kita hitung sampai 5 ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. 5, 4, 3, 2, 1. Ada siapa tuh? Ramdhani? Eh, Ya. iya ada sih yang kalau misalkan mau delete kan itu metodenya itu HTTP metodenya itu pakai delete. Digantinya Oh, itu di delete. mana ya? Iya, digantinya ya. di mana ya? Kalau delete di bagian ini kan, di bagian suitable tadi kan, di suitable ini udah ada nih, dia udah menuju ke metode delete. Ini DD, kita klik, dia sudah menuju ke metode delete gitu. Gitu kan tadi pertanyaannya? Oh iya gitu. Makasih kan? Mas. Ya. Delete ini juga bisa pakai model binding. Ini langsung aja kita terus ya delete ya. Delete cuma gini aja, artikel delete. Udah itu aja. Terus redirect lagi. Artikel berhasil di delete. Itu sih. Delete kan standar Laravel. Hal khusus. Kita delete. Nah, error karena ini ada apa? Ada relasi ke kategori artikel. Harusnya dia cascade. Ini cascade. Ini juga cascade aja. Itu, ini delete, oke sip. Udah gitu ya. Udah pada ngerti ya. Untuk mungkin ada pertanyaan lain? Belum asar. Udah asar ding. Oke, kalau nggak ada, mari kita akhiri ya. Jadi untuk materi Laravel ini, semoga teman-teman istilahnya lebih tahu lah, walaupun cuma CRUD-nya doang. Ini juga masih banyak fitur-fitur di Laravel yang belum kita trainingkan. Ini yang lumayan penting ini Thunderclap. Jadi dia membuat CRUD. Kalau tadi kan kita manual kan, cukup lama kan ya. Nah, nanti dengan Thunderclap ini nanti dia bisa otomatis. CRUD-nya ada jadi. Ini nanti coba sendirilah. Jadi ini cuma jalanin artisan Laravel Club. Yang penting tabelnya udah tahu dulu, udah dibikin. Nanti otomatis akan kegenerate sendiri CRUD-nya. Gitu ya. Terus ini masih banyak, ya udah gitu aja. Udah gitu aja, mungkin dengan adanya training ini teman-teman udah tahu Laravel walaupun luarnya saja, dan Java ini juga pakai Laravel, banyak project yang pakai Laravel dan sudah sukses. Jadi teman-teman gitulah, semoga kalau ada project di luar Java juga boleh nih pakai Laravel. Itu aja, sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.